Ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Kisah Usia? yang memilukan. 74 Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke Gria Lansia. Saya tidak bisa ngomong Tega-teganya. karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Dua anaknya langsung menyerahkan ke sini Anak macam dan apa ya? sudah menandatangani berkasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gria Lansia itu sebenarnya kan tidak boleh, Bu, untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua. Nah, berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah, yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya, kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke Gria Lansia, tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi, tidak akan ketemu ibu lagi. Masa Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya, dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya. sambil cengengesan. Apa wis dalane ngoten lho, Pak. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Dadanannya. Monggo, jangan bawa KTP. Kula beto niki fotokopi ini. Oke, enggak apa-apa. Yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Mbah, Wah, jenengan pun dahar apa dereng? keren. Purun dahar ngoten-ngoten. Miris nggak mendengar pengakuannya. Waktu suaminya meninggal dulu, anak-anaknya masih kecil katanya. Ibu itu merawat 3 anaknya sendirian. 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Anak laki-laki sudah meninggal. Sudah besar. Dirawat 3 orang anak sama 1 orang ibu. Tapi giliran ibunya udah tua, udah lansia, sama anak-anaknya ditaruh di geraha lansia. Miris nggak? Aku orang lain aja nggak tega. Sesek. Aku orang lain yang sudah nggak punya ibu aja sesek. Aku hidup bersama ibu, aja masih kurang cukup puas. Ini ada 2 orang anak menyerahkan anaknya ke Gria Lansia. Gimana hati nurani anak-anaknya? Gak Aku ada aja itu miris. sebenarnya. Aku nyesek lihatnya. Kalau diizinkan, aku mau ngerawat ibu itu. Biarkan anak-anaknya menjadi anak durhaka. Ibu yang tabah, ibu. Kamu sudah merawat anakmu. Surgalah tempatmu nanti, Bu. Kedua anakmu yang masih hidup. Biar urusan sama Allah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Komentar Pak Purnomo. mungkin 2-3 hari sempat viral di media sosial, ada 2 orang anak kakak beradik perempuan lagi menitipkan ibunya ke panti asuhan Gria Lansia yang dikomandoi Mas Arif. Dan ini tadi saya udah komunikasi sama Mas Arif, ternyata si ibunya udah diambil. Langsung saya dikasih nomor WA-nya sama Mas Arif, nomor WA anaknya, dan saya udah komunikasi ke anaknya. Jadi memang ada alasan-alasan kenapa anak-anak ini menitipkan ibunya ke Gria Lansia. Saya minta tolong kepada netizen, kita belum tahu masalahnya apa, kenapa anak-anaknya kok tega menitipkan ibu-ibunya. Jangan keburu dibully, kita tabayun dulu. Saya insya Allah sudah komunikasi sama anak-anaknya. Insya Allah saya akan datang ke Surabaya, ke rumahnya beliau. Kita akan ngobrol, ada masalah apa sih
Yang jelas kalau kita tidak bisa membantu menyelesaikan masalah saudara kita, jangan pernah menghujat, jangan pernah membuli. Ayo kita doakan saja. Namanya orang tua. Karena manusia itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Syukur alhamdulillah kita tidak memiliki masalah yang mungkin mereka hadapi, yang mungkin mereka tidak bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga kita bantu mereka doa. Ini tadi saya udah telepon kepada si adiknya, si anaknya. Insya Allah secepatnya saya akan ke sana. Kita akan cari solusi. Saya berharap mudah-mudahan ibunya tetap dirawat sama anak-anaknya, dan kira-kira masalahnya apa, sehingga mereka bisa berkumpul lagi, berkumpul dengan anak dan ibu-ibu, dengan anak dan ibunya. Mudah-mudahan kita yang tidak bisa membantu secara langsung, kita doakan. Mudah-mudahan masalah yang mereka hadapi, masalah anak dan ibunya segera selesai dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghujat, jangan pernah membuli jika kita belum tahu masalah mereka. Saya mohon doanya, mudah-mudahan besok saya dan orang-orang baik bisa memberikan solusi yang mana solusinya mereka tetap berkumpul dengan anak dan ibunya. Mudah-mudahan ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok diambil lagi? Kok dijukuk maneh? Ibu Fitria dan juga Ibu Sri Rahayu. Loh, wis dibuang kok dijukuk maneh iki piye? Malu abang Lihat sama ibu netizen. kandung yang dibuang di Pati Jompo oleh kedua anak kandungnya ini diambil kembali karena dihujat. Ya, karena dihujat, lihatan ekspresine kedua anaknya sing gak nganggo kudung. Kayak ya ampun. Aku wis gak iso ngrumati. Terus piye iki? Wis tak buak malah tak ambil neh. Loan ya. Wah, karena dihujat iki ya. Karena dihujat, dibuang ke Gria Lansia, terus dijukuk maneh ya. Mesti dibuat dijukuk maneh. Waduh iki piye iki? Kok tega ya, Bu? Ibu Sri Rahayu, Ibu Fitria kok tega? Tega banget iki. Tapi ya wis apa-apa sih. Konon ta ya ibu kandungnya ya mbok yo dirawat sebaik mungkin. Nek ra iso ngrawat keduane, yo gantian satu-satu ngono lho iso to, kok malah dibuak iku piye? Wis dibuak diambil neh. Gara-gara dihujat. Gara-gara dihujat. Disumpahno, sok nek tuwa ya ben dibuak anake. Sok nek tuwa ben dibuak ning Gria Lansia kaya ben ibuke dibuak. Saiki dicukup maneh. Menanggapi kasus yang lagi viral nih, seorang ibu dititipin sama kedua anaknya perempuan semua nih ke yayasan, padahal ibu itu masih punya anak, keluarga. Ini sih namanya bukan dititipin lagi ya, tapi dibuang, udah nggak mau ngurusin. Ini kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu lansia yang punya dua anak. Namanya Ibu Nasikah, umurnya 74 tahun, yang dititipin di Yayasan Gria Husnul Khotimah di Malang. Di dalam video, pengurus yayasan itu bilang bahwa ibu ini nggak bisa dititipin sebenarnya karena masih ada keluarga dan anak. Akhirnya dengan terpaksa pengurus yayasan itu menerima Ibu Nasikah ya untuk dirawat di situ dengan catatan total keluarga dan anaknya nggak boleh nengok. Terus dengan senang hati itu kedua anak ibu itu menandatanganin, dan terus ada perjanjian lagi dari mereka nih, anaknya kalau meninggal nggak usah dikabarin, Pak. Seumur-umur gue baru tahu nih ngelihat kedua anak ini kompak gitu, nggak mau ngurusin emaknya, malah dititipin ke yayasan. Merasa nggak sih kalian itu dilahirin dari seorang ibu gitu? Kalian kan juga seorang ibu. Kalian juga pasti punya anak. Ini mah karma ya. Ini udah anak durhaka ini. Harusnya anak perempuan itu kompak ngerawat, bukan kompak ngebuang. Dengar ya, lu itu nggak bakalan sehat hidup sampai sekarang tanpa dirawat sama ibu lu. Tapi sekarang lu nggak mau gantian ngerawat, malah dibuang. Kita mah satu Indonesia nih ya setuju Ibu Nasikah itu dirawat di yayasan itu, nggak usah diambil lagi. Ini mah kalau diambil, kalau diurusin sama anaknya bakalan bahaya buat Ibu Nasikahnya. Buat yang orang tuanya jauh aja nih ya karena keadaan, atau orang tuanya udah meninggal, mereka minta dan berdoa gitu supaya tuh hidup ibunya deket sama dia, bukan dibuang. Dia lupa apa? Kalau kesuksesan anak ada dalam doa dan berkahnya ibu.
menurut kalian nih gimana nih tanggapannya nih sama anak durhaka ini? Ada yang sama nggak nih kayak dia? Itulah seorang anak perempuan tega membuang ibunya ke panti jompo. Padahal ibunya ini sudah membesarkan sendiri, berjuang sendiri, sudah besar. Sekarang ibunya sudah tua, malah dibuang ke panti jompo. Di mana hati nuranimu? Kok tega-teganya? Bahkan di panti pun sudah dijelaskan kalau sudah masuk ke panti jompo tidak ada kabar, walaupun ibunya sudah meninggal nggak ada kabar. Dengan entengnya dan enaknya menandatangani perjanjian tersebut, bahkan sempat menjawab sudah jalannya. Anak dua bisa gantian, 1 minggu di anak pertama, 1 minggu lagi ke anak kedua, apa berapa bulan sekali. Setelah viralnya video tersebut, dihujat netizen, dihujat. Akhirnya anaknya mengambil lagi ibunya di panti jompo, dibawa pulang. Ini ngambilnya nggak ikhlas sih, banyak yang komentar ngambil nggak ikhlas karena ngambilnya terpaksa, malu dihujat netizen. Akhirnya dijemput lagi ibunya. Ya mudah-mudahan ibu ini diberi kesehatan, umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.